Annyeong, kenalin aku Cantik. Jadi, waktu pengumuman successful round 2 jalur University Track, itu tuh banyak banget yang nge-DM aku. Terus ada yang ngeluh juga kayak, Kak ini kok yang lulus cuma 6 orang doang, kok sedikit banget sih? Aku juga dari situ juga kaget gitu. Hah serius 6 orang doang? Terus katanya juga kebanyakan tuh yang lulus dari jalur UIC gitu kan. Jadi kan jalur University Track itu kan ada dua, ada yang UIC sama yang regional gitu. Kalau yang UIC itu tuh University Industrial Corporation. Jadi itu dia yang jurusannya tuh cuma ya tentang industri, engineering, kayak gitu-gitu ya. Nah, terus dari situ tuh pada komen, aku lihat lah gitu dari hasil successful round 2-nya gitu kan. Aku lihat, aku analisis nih. Oh iya bener ya, ternyata banyak banget nih yang lulusnya tuh dari jalur University Track yang UIC kayak gitu. Terus aku lihat kayak gitu-gitu sampai aku tuh kayak nemu, oh jangan-jangan alasannya ini kayak gitu. Aku jadi kayak punya pendapat sendiri dari analisis tersebut gitu. Terus dari situ aku tuh jadi kayak nemu sebuah peluang yang nantinya tuh bisa jadi peluang besar buat lolos GKSU di tahun ini, yang GKSU 2026 gitu. Ya udah tuh karena aku udah nemu analisisnya dan nemu pendapat aku gitu kan, aku buatlah SG kayak buat polling gitu kan. Gimana nih, kayaknya aku abis analisis nemu pendapat gitu yang mungkin bisa membantu kalian kayak gitu. Terus aku bilang, gimana mau dibuatin video atau enggak? Terus banyak yang pilih buatin kayak gitu kan. Ya udah jadinya terjadilah video ini. Jadilah aku buat video ini ya. Tapi ini disclaimer ya guys ya. Ini tuh menurut analisis aku dan pendapat aku sendiri. Jadi kalau ada pendapat lain atau pendapat yang berbeda, kalian bisa komen di kolom komentar. Oke, langsung aja aku jelasin. Nah, di video kali ini aku bakal membahas dan membagikan beberapa tips yang bisa menjadi peluang besar untuk lolos di GKS selanjutnya. Khususnya untuk GKSU 2026 yang akan dibuka tahun ini sekitar bulan Agustus atau September. Kalian tahu kan, kalau Korea itu udah banyak digandrungi sama anak-anak muda di Indonesia gitu kan. Kayak entah itu dari K-dramanya, dari K-popnya, K-movie-nya, yang lain-lain. Apalagi yang cewek-cewek gitu kan, kayak karena suka pada ganteng-ganteng, pada cantik-cantik gitu kan, pada suka opa-opa gitu kan. Makanya kalian pengen banget nih ke Korea gitu kan. Apalagi ini beasiswa gratis loh. Jadi kayak ya dapat dua gitu loh sekaligus. Kalian bisa ketemu langsung opa-opa plus kuliah gratis. Kayak enak banget kan gitu. Makanya orang-orang sekarang tuh jadi kayak banyak cari beasiswa yang ada di Korea gitu. Ada apa aja sih? Kayak gitu aku pengen deh kuliah gratis ke Korea kayak gitu kan. Jadi makanya semakin ke depan itu tuh bakalan saingannya tuh semakin banyak kayak gitu. Yang tadinya kan kayak dulu mungkin ya orang nggak tahu, sama kayak aku juga dulunya nggak tahu gitu. Kalau ternyata tuh di Korea ada beasiswa penuh gitu loh, kayak wah enak banget kayak gitu. Makanya ya aku cobalah daftar gitu. Jadi makanya kalian tuh kalau misalnya mau daftar janganlah diundur-undur gitu, kayak duh daftar gak ya gitu. Semakin kamu telat daftarnya itu semakin saingannya semakin banyak, karena kan untuk sekarang ini tuh banyak banget orang yang pengen kuliah gratis ke Korea. Jadi ya udah saingannya itu semakin banyak. Itu tuh semakin kalian sulit untuk mendapatkan beasiswa GKS ini. Aku bukan nakut-nakutin ya. Cuma ya ini menurut aku sendiri kayak gitu. Karena ya emang jujur daftar GKS ini tuh tidak mudah guys. Ini sulit.
bukan yang kayak mentang-mentang aku udah lolos, aku ngerasa enggak kok, gampang guys, tinggal daftar aja. Enggak ya guys ya, semua itu butuh perjuangan dan usaha sulit ya guys ya, jadi tidak mudah gitu. Oke, yaudah sekarang lanjut aja ke topiknya ya. Aku bakal bahas itu ada 3, ini ada 3 analisis, 3 pendapat yang aku kemukakan. Kayak gitu, jadi ada 3 alasan. Ini menurut pendapat aku ya, ada 3 alasan kenapa orang Indonesia kemarin tuh dikit banget yang lolos GKS. Jadi, yang pertama itu adalah NIID itu lagi ngasih kesempatan untuk negara lain. Kayak gitu. Kenapa ya? Karena waktu angkatan aku itu tuh bener-bener banyak banget, sekitar 40-an lebih. Pokoknya hampir 50-an orang kayak gitu. Itu jujur aku juga kaget banget, kok ini kayak rombongan haji kayak gitu, banyak banget, sampai hampir 50-an orang kayak gitu kan. Aku juga bener-bener kaget, ini serius, ini beneran kah gitu. Terus ya alhamdulillahnya aku juga termasuk ke dalam rombongan tersebut gitu loh. Tadinya jujur ya aku bener-bener gak percaya, karena yang aku tahu kuota Indonesia itu cuma 2 gitu, dan ya rata-rata yang lain kayak gitu, 2, 3, 4, 1, kayak gitu rata-rata. Nah, cuma ada case-nya yang kayak oke, Indonesia dapat nih 10 orang. Nah, itu karena dia ngambil kuota dari negara lain. Misalnya, contohnya kayak gini ya. Yang gampangnya, semua itu dikasih kuota sama rata. Misalnya 2 nih, Indonesia 2, negara A, B, C, D, F, G. Nah, itu juga dapat 2. Nah, terus negara A ini itu tuh nggak ada yang lolos GKS. Sedangkan di Indonesia itu banyak anak-anak yang unggul gitu. Makanya ngambillah si kuota negara A. Jadi yang tadinya Indonesia cuma dapat 2, itu jadi dapat 4 karena ngambil dari kuotanya si negara A yang dapat 2 tadi, kayak gitu. Jadi makanya yang waktu itu kayak ini beneran sampai sebanyak ini gitu kan. Terus habis itu ini bakalan di bakalan di tes ulang lagi nggak ya, kayak gitu. Kayak aku takut banget gitu, karena kayak ya Allah, jadi kayak deg-degan lagi gitu loh. Ini beneran nih, kayak gitu kan. Makanya itu kayak awalnya ya aku mikir, oke, mungkin kalau misalnya lebih pun ya udah, mungkin kayak ya 6, 10 gitu kan. Terus habis itu tiba-tiba kok jadi banyak banget. Jadi ya aku pikir NIID ini lagi ngasih kesempatan untuk negara lain yang mungkin kemarin gak dapet kuota gitu. Terus abis itu mungkin ya ngambil ya kasih kuota lain ya karena si negara tersebut lebih unggul kayak gitu kan. Jadi ya kira-kira kayak gitulah ya. Jadi yang pertama itu dia ngasih kesempatan untuk negara lain. Yang kedua itu adalah ngelolosin jalur yang jarang diminati. Maksudnya gimana tuh? Tadi kan di awal intro itu aku udah bilang kan, banyak anak UIC yang lolos GKS gitu. Terus dan selain itu, pas aku lihat ternyata banyak banget anak associate degree tuh yang lulus. Associate degree gitu, kayak banyak banget gitu. Waktu di angkatan aku tuh kayak cuma beberapa gitu, dan kemarin aja dari Indonesia yang associate degree itu cuma 1 gitu yang lolos gitu, yang milih gitu. Jadi aku mikir kayak jangan-jangan nih gitu, jangan-jangan ya dia ngelolosin jalur yang diminatinya sedikit gitu. Terus kayak kan kenapa aku mikirnya UIC itu sedikit gitu, karena UIC ini kan terbatas ya, khusus yang industri, engineering gitu kan. Sedangkan ya orang-orang mau yang lain gitu loh, kayak mungkin psikologi, terus misalnya hukum, seni, kayak gitu kan. Jadi ya peminat si
engineering industri itu dikit gitu, apalagi ini menurut aku ya, ya apalagi susah itu menurut aku. Tapi kalau misalnya menurut orang lain enggak kok industri gampang gitu, ya itu nggak masalah gitu. Apalagi sebenarnya peluang industri itu bagus banget ya kan. Sekarang kan juga zamannya teknologi gitu. Mungkin ya kemarin makanya itu banyak banget yang daftar jalur UIC gitu. Terus associate degree juga, kayak kenapa aku bilang associate degree itu jarang diminati gitu. Karena kayak ya orang kebanyakan milihnya S1 gitu nggak sih daripada D3. Karena kalau S1 ya udah nanti lulus S1 bisa lanjut S2 gitu. Kalau misalnya pilihnya associate degree, otomatis kan ya udah lulus cuma sampai D3. Kalau misalnya lanjut S2 kan otomatis harus ngelulusin S1 dulu kan. Jadi ya dia kayak ya ibaratnya kayak 2 kali kuliah gitu. Ini menurut aku kayak gitu. Dan jalur UIC sama jalur associate sama jalur associate degree itu tuh universitas tuh jarang, kayak hanya beberapa universitas doang gitu yang nyediain associate degree sama yang nyediain jurusan di bidang industri kayak gitu. Kalau yang regional kan itu banyak gitu kan, dari universitas mana aja gitu. Tapi kalau misalnya untuk yang kayak aku pengen D3 deh, tapi di universitas ini, nah itu tuh ya kadang-kadang nggak nyediain gitu. Jadi otomatis ya kita nggak bisa milih universitas itu karena nggak nerima associate degree atau nggak nerima D3 kayak gitu. Lanjut, yang ketiga itu adalah NIID itu balik lagi ke kuota awal gitu. Jadi kayak waktu angkatan aku tuh emang mungkin rezekinya anak-anak yang daftar di tahun tersebut gitu. Jadi NIID ini tuh lagi kayak ya udah ngasih kuota banyak gitu loh. Jadi yang harusnya cuma segitu doang, kayak sedikit kayak ya 2 gitu kan. Terus misalnya ya paling banyak 10, ya kan maksudnya kayak ngambil dari negara lain yang nggak mungkin sampai 50 orang gitu nggak sih ya kan. Jadi tuh yang menurut aku mereka tuh emang lagi nambahin kuota aja gitu loh, yang tadinya cuma 2 jadi 5 kayak gitu, atau jadi 10 misalnya gitu kan. Terus karena kuotanya jadi 10, ngambil dari kuota lain jadi nambah lagi kan, jadi 20, 30 kayak gitu kan. Jadi gitu. Jadi ya mungkin emang tahun kemarin tuh kuotanya emang bener-bener lagi dibanyakin gitu. Nah sekarang karena kan kemarin udah ngebanyakin, terus habis itu udah ngeluarin biaya banyak. Nah makanya ya sekarang kembali lagi ke normalnya gitu. Jadi itu adalah 3 analisis atau pendapat yang aku dapatkan setelah ngeliat hasil round 2 kemarin gitu. Jadi untuk peluangnya itu yang bisa kita ambil dari analisis sebelumnya, yaitu adalah pertama, kalian harus pilih jurusan di bidang engineering biar kalian bisa ikut jalur UIC gitu. Terus tapi ini ya tergantung kalian juga ya. Kalau misalnya kalian gak minat di bidang industri atau engineering, ya mau gak mau ya kalian harus daftar di jalur regionalnya gitu. Terus yang kedua itu adalah pilihnya yang D3 atau associate degree. Jadi kamu gak milih S1 kayak gitu. Ya kalau misalnya kalian mentinginnya yang penting lulus gitu, maksudnya kayak ya udah deh yang penting itu kuliah di Korea gratis, beasiswa, nggak masalah deh D3, ya itu ya nggak masalah kayak gitu, kalian tinggal pilih aja gitu. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau ya udah kalian ya harus S1 gitu kan. Terus habis itu yang associate degree ini tuh cocok untuk orang yang kayak aku nggak mau lama-lama di Korea kayak gitu, tapi pengen ngerasain kuliah di Korea. Nah itu pas banget, kalian bisa daftar yang associate degree gitu. Terus selanjutnya adalah kalian harus pinter-pinter cari univ. Kenapa? Jadi
ini menurut aku juga ya, NIID ini itu lagi milih anak-anak atau kayak universitas ini tuh butuh foreigner gitu loh. Makanya yang milih di universitas ini itu tuh kayak ya udah dilolosin gitu. Ya tapi tergantung juga ya. Nggak mungkin yang kayak saking butuhnya foreigner tapi dia nggak ada kemampuan terus dilolosin, nggak juga ya guys ya. Pasti ya karena dia punya kemampuan lebih gitu baru dipilih kayak gitu kan. Terus cari universitas yang jarang diminati. Makanya yang tadi aku bilang universitas ini tuh lagi lagi butuh foreigner tapi jarang banget diminati gitu. Makanya pas ada yang daftar di situ jadi yaudah dilolosin aja kayak gitu. Ibaratnya sama aja sih kayak kita daftar PTN gitu. Kayak udah nih kamu kan nilainya segini, pilih aja jurusan ini, jurusan yang peminatnya sedikit gitu, atau enggak udah kamu pilih universitas ini aja soalnya yang minat sedikit kayak gitu. Jadi kayak ya kalian mengurangi saingan gitu loh. Kayak ibaratnya ya kamu milih UI gitu, milih UGM atau milih Korea University atau Yonsei, itu kan banyak banget peminatnya, berarti kan banyak banget kan yang milih mereka. Ya udah semakin susah kalian buat lolosnya, karena ya mungkin orang-orang yang lain itu kemampuannya lebih bagus gitu loh, kayak ya pintar, pengalamannya banyak kayak gitu kan. Jadi ya pilihnya universitas yang jarang diminati tapi bagus kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian pede, nggak gue bisa nih, gue soalnya punya sertifikat TOPIK, TOEFL, terus habis itu pengalaman gue banyak, gue pokoknya maunya di SNU, ya itu nggak masalah gitu, kalian bisa coba aja kayak gitu. Jadi tadi kan pilih jurusan atau universitas yang jarang diminati. Terus selain itu juga kalian tuh misalnya nih kalian udah nemu nih, oke, aku mau pilih universitas ini. Kamu juga harus tahu seluk-beluknya universitas itu. Mungkin kalian bisa cari alumni sebelumnya kayak universitas ini tuh kayak gimana sih gitu. Karena jadi ada nih yang mentoring di aku. Dia tuh kayak bilang, kan dia kan lolos berkas kan. Dia lolos berkas, dipanggil buat interview. Nah, dia itu dapat orang yang interviewinnya itu bukan dari international affairs-nya. Jadi yang nge-interviewin itu dari departemen yang megang jurusannya gitu loh. Nah, orangnya itu nggak bisa bahasa Inggris, jadinya interviewnya pakai bahasa Korea. Untungnya dia ngerti sedikit-sedikit, dia paham, ya dia tetap bisa jawab ya walaupun dia jawabnya pakai bahasa Inggris gitu. Tapi si orang yang nge-interviewin ini selalu nanyanya pakai bahasa Korea kayak gitu. Dia kayak gitu, kayak stres banget rasanya gitu kan. Kayak ya bayangin aja kita udah nyiapin pakai bahasa Inggris, tiba-tiba ditanya bahasa Korea, sedangkan ya bahasa Korea kita basic banget kayak gitu kan. Jadi ya gitu, kalian harus pinter-pinter cari tahu si universitas ini gitu. Soalnya kan emang rata-rata ya yang nge-interviewin pasti international affairs-nya dong, karena ya mereka tahu kalau mereka itu bakal nge-interviewin foreigner yang notabene pasti nggak bisa bahasa Korea kayak gitu kan. Kalau international affairs kan ya pasti dia bahasa Korea, pasti dia bisa bahasa Inggris, karena ya buktinya aja dia jadi international affairs ya kan, nggak mungkin dong dia nggak bisa bahasa Inggris kayak gitu. Terus dia ini juga ngasih tahu ke aku bahwa universitas lain itu ada yang kayak, pas aku denger tuh ini tuh bener-bener ngada-ngada banget sih. Jadi ada sebuah universitas, aku nggak bisa sebutin ya guys ya. Jadi ada sebuah universitas yang dia tuh buat persyaratan sendiri gitu loh. Kayak
apa namanya, dia itu maunya nerima murid yang rata-ratanya itu di atas 90-an gitu atau 94, aku lupa. Terus punya topik level 4. Kayak ngada-ngada banget gitu loh. Masalahnya kenapa aku bilang ngada-ngada? Karena universitas ini tuh nggak yang terlalu terkenal gitu loh. Nggak yang kayak Sky gitu loh. Kalau misalnya Sky ngasih peraturan kayak gitu, ya aku mah nggak masalah ya. Ya wajar-wajar aja karena ya universitas mereka udah ternama gitu loh, rankingnya udah gede gitu loh. Jadi kayak ya kalau misalnya mereka ngasih standar yang tinggi, ya buat aku mah nggak masalah gitu. Tapi kalau untuk yang universitas nggak terlalu terkenal, biasa-biasa aja, terus bikin standar kayak gitu tuh kayak aku mikirnya kayak emang ada yang mau daftar di universitas Anda, sedangkan Anda itu nggak terkenal banget, terus ngasih standar yang tinggi banget, siapa yang mau milih gitu loh. Aku jadi kayak mikir kayak gitu, kayak wah gila sih ini gitu. Emang sih katanya tuh universitas sekarang tuh lagi kayak berlomba-lomba cari foreigner yang pinter-pinter kayak gitu. Bener-bener aku kaget banget sih itu. Jadi kalian bener-bener baca gitu. Jadi sebelum kalian daftar itu kalian harus teliti banget ya, terkhususnya untuk yang daftar jalur university track yang lewat university itu benar-benar harus ditelitiin karena kan NIID itu cuma buat itu nilainya rata-rata 80 atau enggak. Kalau misalnya nih nilai kamu di bawah 80 tapi rankingnya tuh 20% teratas, nah itu nggak masalah, kalian bisa daftar gitu. Tapi kalian lihat lagi universitasnya ngasih standar atau enggak. Kalau misalnya kalian ngasih standar, kalau misalnya universitas itu kasih standar tinggi, ya udah kalian pilih yang lain aja kayak gitu. Nah terus jangan pas aku bilang kayak gini kalian tuh jadi pesimis ya. Jangan kayak ya tadi Kak Cantik bilang namanya sekarang banyak universitas yang minta topik level sekian, terus habis itu rata-ratanya sekian, udahlah aku mundur aja. Jangan ya guys ya, karena masih banyak yang nerima tanpa, ya maksudnya masih banyak universitas yang gak buat standar kayak gitu loh. Jadi kalian jangan khawatir gitu. Kayak misalnya Kongju nih ya. Jadi kan aku kan buka mentoring waktu itu. Terus ada 4 orang kok, seingat aku 4 orang itu yang pilih Kongju, sisanya di tempat-tempat yang lain kayak gitu. Tapi 4 orang ini pilihnya di Kongju. Dan rata-rata yang mentoring sama aku itu dia gak punya sertifikat bahasa. Itu tuh lolos lolos seleksi berkas. Sedangkan ada nih temen Meksiko aku, itu dia bilang bahwa temen Meksikonya itu dia nggak lulus gitu. Padahal dia itu punya sertifikat bahasa. Tapi aku lupa ya, itu sertifikat bahasa Inggris atau bahasa Korea. Dia kan Meksiko itu kan bahasa ibunya Spain, ya nggak sih? Ya pokoknya, jadi intinya teman aku nih yang Meksiko ini, temennya daftar punya sertifikat bahasa tapi nggak lolos di Kongju. Sedangkan anak-anak yang mentoring sama aku nggak punya sertifikat bahasa, itu tuh dia tuh lolos seleksi berkas gitu loh. Jadi dia diundang buat interview, sedangkan temennya itu nggak diundang buat interview yang orang Meksiko ini kayak gitu. Jadi nggak masalah ya guys, kalian bisa cari universitas yang nggak ngeluarin standar apapun kayak gitu loh. Jadi yang ngikutin standarnya NIID aja gitu. Jadi nggak masalah kalau misalnya nggak ada sertifikat bahasa. Tapi ini catatan lagi ya guys, karena peminat GKS ini semakin banyak, usahakan kalian itu punya sertifikat bahasa. Tapi tidak menutup kemungkinan yang nggak punya sertifikat bahasa itu juga bisa daftar kayak gitu. Oke? Jadi sekian video kali ini, semoga kalian paham ya
sama inti-inti yang tadi udah aku jelasin. Sama bisalah ikutin beberapa hal yang bisa jadi peluang besar nanti kamu daftar di GKS selanjutnya. Oke deh, kalau misalnya kalian ada pendapat, bisa komen-komen di bawah ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye, annyeong! Thank you.